Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Hafizuddin Anwar. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Kampus Daerah di Purwakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester kedua. Saya akan membuat video ulasan buku yang berjudul Tirani dan Benteng, karya Taufik Ismail. Selamat datang di video ulasan bukuku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menyelami salah satu karya sastra Indonesia yang penuh kekuatan moral, keberanian, dan juga refleksi yang mendalam, yaitu Tirani dan Benteng, karya sastrawan besar Taufik Ismail. Ini bukan sekedar kumpulan puisi, ini adalah jeritan nurani, catatan sejarah, sekaligus pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa dipadamkan oleh ketakutan. Sebelum saya mengulas buku dari Tirani dan Benteng, saya akan memperkenalkan penulis terlebih dahulu. Kita perlu mengenal sedikit tentang sosok penulisnya, yaitu bernama Taufik Ismail, seorang penyair, sastrawan, dan tokoh penting angkatan 66. Puisinya ditandai dengan keberanian mengkritik tirani, kepedihan melihat ketidakadilan, serta kecintaan pada tanah air dan juga kemanusiaan. Beliau bukan hanya menulis, tapi menggunakan sastra sebagai alat perlawanan. Dan Tirani dan Benteng adalah salah satu puncak dari suatu krisis tersebut. Nah, ada buku-buku yang ketika dibaca terasa seperti teman, ada juga buku yang hadir seperti guru. Namun, Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail hadir sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Ia datang sebagai suara-suara yang menggema dari masa lalu, namun gaungnya masih terdengar begitu jelas hingga hari ini. Ketika pertama kali membuka buku ini, yang segera terasa bukan hanya rangkaian kata-kata indah, tetapi sebuah atmosfer, ada ketegangan, ada kegelisahan, ada juga keberanian yang disampaikan dengan cara yang sangat halus, namun menghujam. Taufik Ismail menulis buku ini pada masa ketika berbicara kebenaran bukanlah hal yang mudah. Kata-kata bisa diawasi, suara bisa dibungkam, dan keberanian seringkali dibayar mahal. Tapi justru dari masa itulah lahir puisi-puisi yang begitu kuat dan jujur. Tirani dan Benteng bukan sekedar kumpulan puisi tentang kekuasaan yang menindas. Lebih dari itu, buku ini adalah renungan panjang tentang manusia ketika berhadapan dengan tekanan. Tentang bagaimana suara bisa dipaksa untuk diam, tetapi keberanian tetap mencari jalan untuk keluar. Dalam banyak puisinya, Taufik menggunakan metafora, yaitu cahaya yang dipasung, mata yang ditutup, ladang yang menjadi sunyi. Ia seolah ingin mengatakan bahwa penindasan tidak harus digambarkan dengan teriakan, kadang justru disampaikan lewat bisikan yang halus, namun jelas terasa. Saat membacanya, saya merasa seperti sedang menyusuri sebuah lorong sejarah, lorong yang gelap, penuh dengan bayang-bayang ketakutan, dan tidak sepenuhnya kehilangan cahaya. Ada keputusan, tetapi ada juga harapan yang tak pernah padam. Dan di tengah itu semua, ada seruan lembut yang mengajak pembacanya untuk tetap menjaga benteng dalam diri. Benteng yang dimaksud bukanlah tembok fisik, tetapi nilai-nilai moral, keberanian, dan juga nurani. Tempat terakhir yang harus dijaga ketika dunia luar mulai kacau. Yang menarik adalah bagaimana Taufik Ismail menyampaikan kritik sosialnya. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah menuduh secara langsung, dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Justru, lewat pilihan kata yang sederhana, ia membangun suasana yang membuat pembaca memahami maksudnya tanpa perlu dijelaskan secara eksplisit. Kritiknya lembut, tetapi tajam, tidak keras, tetapi meresap. Bacanya pelan-pelan dan hurtnya terasa belakangan. Meskipun buku ini ditulis puluhan tahun lalu, maknanya terasa begitu relevan dengan keadaan sekarang. Kita masih melihat bagaimana informasi bisa dimanipulasi, bagaimana ketakutan kadang membuat orang memilih diam, dan bagaimana keberanian menjadi hal yang sangat mahal. Membaca Tirani dan Benteng membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah menjaga bentengku? Apakah aku memegang teguh nilai-nilai yang seharusnya aku pertahankan? Dan aku rasa itulah kekuatan terbesar dari buku ini. Ia tidak berhenti di halaman terakhir, tetapi mengundang pembacanya untuk berdialog dengan dirinya sendiri.
Secara personal, membaca buku ini seperti mendengar seseorang yang lebih tua dan lebih bijaksana bercerita. Ada nada lembut, ada kekhawatiran, tetapi juga ada keyakinan bahwa manusia pada akhirnya selalu punya pilihan. Menyerah pada tirani atau bertahan dengan benteng di dalam hati. Dan pilihan itu, sekecil apapun dampaknya, tetap berarti. Tirani dan benteng juga menghadirkan pengalaman emosional yang cukup intens. Ada bagian-bagian yang membuat hati terasa sesak, bukan karena bahasanya rumit, tetapi karena pesannya begitu jujur. Puisi-puisi ini membuat kita melihat keadaan bukan dengan mata, melainkan dengan rasa. Kita diajak untuk memahami bahwa puisi tidak hanya ditulis untuk dibaca, ia juga ditulis untuk disuarakan, untuk direnungkan, dan terkadang untuk diperjuangkan. Bagi generasi muda, buku ini sangat layak dibaca. Ia mengajarkan keberanian, tetapi dengan cara yang elegan. Ia mengajarkan berpikir kritis, tetapi tanpa menggurui. Ia memperlihatkan bahwa sastra dapat menjadi tempat untuk melawan, tetapi untuk melindungi, sekaligus tempat untuk mencari harapan bahwa kata-kata tidak pernah benar-benar diam, bahkan ketika dipaksa. Itulah yang membuat Tirani dan Benteng bukan sekadar buku, tetapi perjalanan. Perjalanan yang membawa kita menoleh ke belakang. Melihat masa kini dengan lebih jernih dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan hati yang kokoh. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh, menggugah, dan membuat berpikir ulang tentang arti keberanian dan kebenaran, maka buku Tirani dan Benteng adalah salah satu yang paling layak untuk dipilih. Saya membaca buku Tirani dan Benteng melalui buku digital yang saya cari di sosial media. Mungkin itu saja ulasan buku mengenai Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.